Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirya Sastrama Permana, kelas 12 TKJ 1. Di sini saya dan teman-teman akan mempraktekkan tugas PKN tentang pemilu kelompok 5. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka yang akan dipilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam pemilihan umum, warga negara yang memenuhi syarat memilih hak memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Fungsi pemilu pertama berfungsi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan memungkinkan warga negara secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan. Selanjutnya memberikan pemerintahan yang berlegitimasi karena memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Di sisi lain, pemilu memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan rakyat dengan memungkinkan warga negara memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Keempat, selain itu berperan dalam menguatkan demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan menentukan kebijakan negara. Yang kelima, memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai dengan menyediakan jalur terorganisir untuk mengubah pemerintahan tanpa konflik atau kekerasan. Prinsip pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terdapat beberapa prinsip pemilu yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: mandiri. Pemilihan umum harus diselenggarakan secara mandiri oleh penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam rangka menjaga netralitas dan independensi. Proporsional. Pemilihan umum harus mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat secara proporsional, baik dalam hal perwakilan partai politik maupun masyarakat umum. Jujur. Pemilu harus dilaksanakan secara jujur, bebas dari kecurangan, penipuan, atau manipulasi hasil pemilihan umum. Profesional. Penyelenggara pemilihan umum harus bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan mematuhi kode etik dan standar kerja yang ditetapkan. Adil. Harus dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi, memastikan kesempatan yang sama bagi semua peserta pemilihan umum untuk berkompetisi secara adil. Muhaimin juga mengkritis penanganan krisis iklim oleh pemerintah yang dia nilai tidak diatasi serius. Menurut krisis iklim, tidak bisa hanya mengandalkan proyek Giant Sea Wall karena tidak mengatasi masalah. Sebelumnya gagasan untuk membangun Giant Sea Wall diungkap oleh Prabowo Subianto. Prabowo menilai tanggul laut raksasa perlu dibangun di pantai utara Jawa untuk menghadapi penurunan permukaan tanah. Muhaimin mengatakan bahwa salah satu yang akan dia lakukan untuk mengatasi krisis iklim adalah dengan menggenjot energi baru dan terbarukan. Senada dengan Cak Imin, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga mengkritik program Food Estates. Saat pemaparan visi misi, Mahfud MD menjabarkan bahwa ia bakal menyusun kebijakan berdasarkan 4 tolak ukur yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Keempat, tolak ukur untuk itu terdiri dari pemanfaatan, pemerataan partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan turun-menurun. Berdasarkan tolak ukur itu, Mahfud menyatakan ia akan mengajukan 2 program, yaitu Pelani Bangga Bertani dan Dia Laut Kita Jaya Nelayan Sejahtera. Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan yang benar saja. Rugi dong kita, ujar Mahfud.
Apa janji cawapres pada reforma agraria? Ketika ditanya panelis terkait strategi mewujudkan reforma agraria, Gibran mengklaim bahwa pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang sudah berjalan saat ini sudah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat. Selain itu, juga ada program redistribusi tanah melalui bank tanah untuk diretribusi untuk petani dan pengusaha lokal. Sementara itu, Mahfud MD dan Muhaimin sama-sama menyoroti bahwa sertifikasi tanah yang dilakukan sejauh ini belum mencakup redistribusi tanah. Redistribusi yang dimaksud adalah pemberian hak atas tanah kepada petani gurem yang memiliki lahan dari 0,5 hektar, buruh tani, hingga masyarakat miskin untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan. Sekarang ada sertifikat untuk redistribusi. Yang ada itu baru legalisasi, yaitu orang yang sudah punya, lalu diberi sertifikatnya. Yang lain belum dapat redistribusinya, kata Mahfud. Menanggapi pembahasan tersebut, Kepala Departemen Kampanye KPA, Beni Rajo Johan, menggarisbawahi bahwa program PTSL adalah sertifikasi tanah biasa dan bukanlah wujud reforma agraria. Sertifikat tanah tanpa menyelesaikan konflik dan merombak struktur penguasaan tanah sama saja dengan legalisasi ketimpangan. Bagaimana komitmen cawapres pada produksi pangan? Dalam debat, ketiga cawapres juga dihadapkan pada pertanyaan mengenai strategi mereka dalam menangani dampak perubahan iklim ekstrim yang mengancam produksi pangan dan menurunkan kualitas gizinya. Cak Imin menjawab bahwa tanpa krisis iklim pun persawahan dan pertanian di Indonesia sudah mengalami masalah, mulai dari irigasi tak memadai hingga petani tak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan. Cak Imin lantas menawarkan beberapa solusi untuk permasalahan ini, seperti pengadaan lahan melalui reformasi agraria dan memberikan pupuk yang cukup dengan harga terjangkau pada petani. Cawapres pasangan Anies Baswedan ini juga ingin mengalahkan program gagal tanam akibat iklim, agar petani merasa aman dan yakin akan produksinya. Menanggapi jawaban Cak Imin, Gibran mengatakan bahwa kunci dari permasalahan ini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Menurutnya, untuk meningkatkan produksi vitas pangan, kawasan industri pupuk juga harus digenjot. Industri pupuk itu katanya harus didekatkan dengan pertanian sehingga produksi dapat meningkat. Di sisi lain, Mahfud menganggap permasalahan pangan saat ini adalah lahan dan petani yang berkurang. Ia mengatakan bahwa warga desa tak mau lagi menjadi petani karena dipersulit ketika ingin mendapatkan pupuk bersubsidi, bahkan harus sampai membeli ke tengkulak. Mahfud pun menekankan betapa pentingnya penegakan hukum dalam penanganan masalah lahan pangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.